Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita hot, yaitu apalagi kalau bukan tentang berita binomo yang diperkenalkan oleh afiliatornya, yaitu Indra Kens atau dikenal dengan nama Indra Kesuma. Nantikan sesaat lagi. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang berita terbaru dari Indra Kesuma ya, yang membawa kasus binomo ya. Untuk kali ini adalah Indra Kesuma, nanti mungkin Doni Salmanan akan menyusul. Jadi ini adalah sidang putusan dari Indra Kesuma. Bagaimanakah beritanya? Mari kita lihat ya. Ini dari kompas.com ya, kompas.com. Yaitu pada tanggal 28 Oktober 2022, hari ini sidang putusan kasus binomo Indra Kens ya. Hari ini sidang putusan kasus binomo Indra Kens. Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang kasus investasi bodong binary option yang menjerat terdakwa Indra Kesuma. Sidang beragendakan putusan hakim atas perkara terdakwa direncanakan akan digelar pada jam 9. Oke. Indra Kens selaku terdakwa dinyatakan akan menghadiri persidangan secara online dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim Majelis Sidang ya. Pada sidang beragendakan duplik atau tanggapan kuasa hukum tergugat terhadap replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan yang diajukan tergugat. Oke, kita lihat lagi. Indra Kens merupakan terdakwa dalam kasus investasi bodong binary option binomo. Ya, ia dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan. Indra disebut melanggar pasal berlapis. Oke, mari kita lihat pasalnya. Pasal yang dimaksud adalah pasal 45A, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang penyebaran berita hoaks yang merugikan konsumen. Jadi, dia pasal yang dikenakan adalah pasal Undang-Undang ITE kali ini, ya. Berarti bukan di pasal investasi bodongnya, tetapi pasal untuk penyebaran berita hoaks melalui media elektronik, ya. Dalam persidangan duplik ada 3 poin utama yang disampaikan oleh kuasa hukum dalam persidangan beragendakan duplik atau jawaban terhadap tanggapan. Pertama, Indra Kens tidak pernah mengambil dan menikmati hasil keuntungan 70% dari kerugian atau kekalahan korban, terutama saat mereka bergabung dalam trading binomo melalui link referral terdakwa. Jadi Indra Kens di sini jadi 3 poin utama yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, bahwa Indra Kens ternyata tidak pernah mengambil dan menikmati hasil keuntungan 70% dari kerugian atau kekalahan korban, ya. Kedua, Indra Kens hanya mendapat keuntungan pada saat seorang member pertama kali mendaftar melalui link referral. Ketiga, laporan analisis keuangan terdakwa terkait aktivitas transaksi trading Indra Kens. Oke, kemudian berita dari Kompas TV ya. Puluhan korban binomo demo minta Indra Kens divonis 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ya, di sini kita lihat ada fotonya ya, foto korban binomo. Indra Kens hukum seberat-beratnya 20 tahun seumur hidup. Ya, puluhan korban Indra Kesuma dalam kasus penipuan robot trading binomo menggeruduk Pengadilan Negeri Tangerang. Seperti diketahui, Indra Kens akan menjalani sidang vonis hari ini. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman 15 tahun penjara. Puluhan korban Indra Kens datang dari berbagai kota dengan membawa atribut demo. Mereka berkumpul di Pengadilan Negeri Tangerang. Lewat spanduk besar, mereka meminta agar influencer tersebut dihukum seberat-beratnya. Indra Kens dihukum seberat-beratnya 20 tahun sampai seumur hidup karena telah menipu hakim di pengadilan, menunjukkan akun bin partner palsu. Bunyi tulisan di spanduk yang dibawa korban Indra Kens di Pantau Tribun Jakarta. Unjuk rasa pun sempat membuat lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Tangerang tersendat. Koordinator aksi Maru Nazara mengatakan mereka menuntut agar hakim berbuat adil dan tidak termakan tipu muslihat Indra Kens. Ia menduga kuat Indra Kens memperlihatkan kode referral palsu di persidangan. Sementara itu, kata Maru, kode referral asli Indra Kens disembunyikan karena masih ada ratusan miliar rupiah yang merupakan uang korbannya.
Kami perkirakan ada ratusan miliar rupiah di dalam akunnya dan kami minta diusut. Ini penipuan di pengadilan dan kami memohon agar hakim mengembalikan hak korban, ucap Marunasara, ya. Marunasara ini adalah salah satu korban dari Indra Kents yang sangat-sangat memperjuangkan sekali para korban binomo yang sangat vokal sekali, ya, yang sempat viral juga yang pada saat dia membanting-banting laptop itu, ya. Sebelumnya Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar. Ia dituntut dengan pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi kena pasal ITE dan kena pasal TPPU, ya. Kemudian dari kontan.co.id, vonis Indra Kents terdakwa penipuan investasi bodong ditunda jam 14.30. Ternyata ditunda, ya. Ada apa? Kita lihat. Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang kasus investasi bodong yang menjerat terdakwa Indra Kesuma. Menurut laporan sidang yang sedianya dijadwalkan akan berlangsung jam 9 pagi, itu diundur menjadi jam setengah 3 siang. Sidang beragendakan putusan hakim atas perkara terdakwa hari ini direncanakan akan digelar pukul 9. Baru saja dapat info sidang jam 9, kata kuasa hukum Danang Hardianto saat dihubungi. Indra Kents sebagai terdakwa akan menghadiri persidangan pembacaan putusan secara online dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Indra disebut melanggar pasal berlapis. Pasal yang dimaksud adalah pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ya. Sama di sini tentang ITE, ya. Kemudian yang tadi kedua, Indra Kents Indra Kents tidak pernah mengambil hasil 70%, ya. Kedua, Indra Kents hanya mendapat keuntungan pada saat seorang member pertama kali mendaftar melalui link referral. Ketiga, laporan analisis keuangan terdakwa terkait aktivitas transaksi trading Indra Kents, ya. Laporan analisis keuangan, ya, terdakwa terkait aktivitas transaksi trading. Indra Kesuma, terdakwa kasus investasi bodong, dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi masa penangkapan dan penjara yang sudah dijalani, kata jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar 10 miliar rupiah, bila mana tidak dibayar maka diganti dengan tindak pidana kurungan 12 bulan penjara, tambah dia, ya. 10 miliar atau 12 bulan penjara, ya. Berarti uang 10 miliar itu digantikan dengan 12 bulan penjara. JPU Tommy Kurniawan menyebutkan tuntutan tersebut merupakan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan fakta yang terdapat dalam keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa dalam persidangan selama ini. Menurut JPU, jaksa penuntut umum, keterangan saksi, ahli, barang bukti, dan pemeriksaan terdakwa membuktikan bahwa terdakwa Indra Kents telah melanggar pasal 45 Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan berita bohong, ya. Jadi dia di sini kena berita ITE, ya. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Selain itu, Indra Kents juga dinilai telah terbukti melanggar dakwaan pasal 28 Undang-Undang ITE, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terakhir, Indra dinilai melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari kompas.com. Korban binomo harap hakim vonis Indra Kents minimal sesuai dengan tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa itu adalah 15 tahun. Kita lihat, korban penipuan aplikasi trading binary option berharap majelis hakim menjatuhkan vonis minimal sesuai dengan tuntutan jaksa kepada terdakwa Indra Kesuma. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut Indra Kents 15 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar atas dugaan penipuan di aplikasi binomo. Kami berharap majelis hakim dalam putusannya nanti minimal sesuai dengan tuntutan jaksa dan aset sitaan dikembalikan kepada korban melalui paguyuban. Oke.
Menurut dia, JPU telah mengakomodir permohonan penggabungan ganti rugi yang diajukan para korban, yakni agar aset sitaan terdakwa dikembalikan kepada para korban. Karena kita tahu sendiri bahwa aset-aset Indra Kents itu sudah dihabisi, ya, sudah disita habis pada saat pemeriksaan kemarin. Vincentius berpandangan hakim dan akan berpihak pada keadilan korban dan meyakini putusan hakim nantinya sesuai dengan tuntutan jaksa. Apabila putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa, maka ini menjadi babak baru penegakan hukum kita di Indonesia yang sangat bersejarah dengan aset sitaan dikembalikan kepada korban. Jadi akan menjadi aset yang bersejarah, ya, karena ternyata korban itu bisa mendapatkan kembali kerugiannya, ya. Untuk diketahui, tuntutan jaksa penuntut umum merupakan kesimpulan dari keterangan saksi ahli, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa yang ada selama persidangan Indra Kents. Menurut jaksa penuntut umum, berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan membuktikan bahwa Indra Kents telah melanggar pasal 45 Undang-Undang ITE, penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Indra Kents juga disebutkan telah terbukti melanggar dakwaan pasal 28 tentang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Ini mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terakhir, Indra juga didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya. Ya, pertanyaannya sekarang, kalau Undang-Undang TPPU, apakah memang benar dia mendapatkan 70% dari kekalahan korban, ya? Itu yang harus dibuktikan. Kalau memang bisa dibuktikan, berarti Indra Kents itu bisa kena TPPU, ya. Oke, kemudian kita lihat lagi yang terakhir itu dari Kontan, ya. Putusan Indra Kents di kasus penipuan investasi bodong, majelis hakim resmi menunda. Jadi ini adalah berita terakhir, ternyata katanya resmi ditunda, ya. Tadinya jam 9 pagi, kemudian pindah menjadi jam setengah 3, dan sekarang akhirnya ditunda. Mari kita lihat. Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan sidang putusan vonis terdakwa terkait kasus investasi bodong binary option yang diagendakan untuk digelar hari ini. Ketua Majelis Hakim menjelaskan penundaan dilakukan karena banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan, ya, belum diselesaikan di sini dan juga belum final dimusyawaratkan Majelis Hakim agar semua pihak dapat memaklumi. Untuk itu kami tunda sampai dengan 14 November. Sidang putusan vonis Indra Kents terdakwa kasus investasi bodong bakal digelar Pengadilan Negeri Tangerang hari ini Jumat 28 Oktober. Namun agenda putusan hakim atas perkara terdakwa hari ini yang rencananya digelar pukul 9 ditunda menjadi pukul 14.30, ya, setengah 3 sore. Sebagaimana diketahui, Crazy Rich Medan tersebut dituntut 15 tahun oleh jaksa penuntut umum dan wajib mengembalikan semua kerugian korbannya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang kasus investasi bodong yang menjerat terdakwa pada hari ini Jumat, ya. Menurut laporan Kompas TV, sidang yang sedianya dijadwalkan akan berlangsung mulai pukul 9 diundur menjadi pukul 14.30. Oke, jadi itulah tadi berita tentang, kurang lebih di bawahnya semua sama, ya. Di bawahnya semua sama dari pasal-pasalnya. Jadi itulah kurang lebih berita tentang Indra Kesuma yang sangat-sangat heboh, ya, baru-baru ini. Dan kita tunggulah bagaimana sebenarnya putusan selanjutnya di tanggal 14 November, ya. Nantikan sesaat lagi pada saat tanggal 14 November bagaimana sebenarnya putusan Indra Kents, ya. Apakah karena dia melakukan penipuan lewat transaksi elektronik ataukah dia kena di pasal pencucian uang, ya. Tapi kalau menurut saya dia lebih berat di pasal elektronik. Nah, sekarang apakah Indra Kents kena sebagai afiliator itu karena dia membawa binomo? Ya, jawabannya dari kesimpulan yang saya baca pada kali ini, Indra Kents itu bukan karena afiliator binomo, ya. Walaupun binomo itu secara di Indonesia itu masih ilegal, tetapi Indra Kents itu tidak dikenakan pasal karena memperkenalkan binomo, ya. Tapi dia dikenakan pasal karena melakukan kebohongan, ya, kebohongan melalui ITE, ya, begitu. Bukan karena binomonya ilegal, ingat, ya, itu berbeda. Kalau binomonya ilegal berarti sudah tentu pasalnya akan dikenakan itu. Karena sampai sekarang broker yang binomo itu sebenarnya dia memang ilegal, tetapi ilegalnya di Indonesia, tapi dia legal di negaranya sendiri, ya. Dan sampai sekarang pun membawa broker ilegal itu sampai sekarang pun masih abu-abu, alias sampai sekarang pun belum ada pasalnya, ya.
Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan silakan tulis broker apa yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereview buat Anda secara mendetail. Oke, terima kasih dan salam pakar broker forex.